Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kali ini di latihan 14, masih seputar waw ataf dan tanda baca. Ayat ke-6 tidak ada waw di sini ya. Berarti kita lanjut ke ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini wawnya adalah ataf, maktufnya ke ala qulubihim. Kita lihat artinya khatamallahu. Nah, di sini ketika ada fa'il dhohir, dia berdiri sendiri, maka yang dibaca fa'ilnya dulu. Allah telah mengunci atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Berarti ada dua yang dikunci, hati dan pendengaran, maka dia ditentukan sebagai waw ataf. Kemudian setelah itu ada wa'ala absarihim. Tapi di sini ada waqaf qila, berarti setelah waqaf dia sebagai tanda baca yang berfungsi sebagai koma. Nah, kalau tanda baca itu agak mudahnya itu kalau dia di awal ayat dia sebagai titik, kalau dia berada setelah waqaf maka dia sebagai koma. Insya Allah mudah ya. Kemudian di sini ada lagi walahum adzabun azimun. Di sini dia sebagai tanda baca koma karena memang tidak ada hubungannya antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelah wa. Kita baca artinya wa ala absarihim ghisawah, dan ada penutup atas penglihatan mereka. Kemudian di sini lagi dijelaskan walahum adzabun azim, dan azab yang pedih bagi mereka. Berarti tidak ada hubungannya antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Maka dia ditentukan sebagai waw tanda baca yang berfungsi sebagai koma. Kemudian ayat ke-8 ada wa di awal ayat, maka dia ditentukan sebagai waw tanda baca yang berfungsi sebagai titik karena dia ada setelah akhir ayat. Ada lagi di wabil yaumil akhir. Nah, di sini dia sebagai atof, maktufnya ke billahi. Kita baca artinya wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Dan dari manusia ada orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini ada korelasi yang sama. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ada dua yang diimani. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di sini adalah waw ataf, maktufnya ke billahi, dia berfungsi sebagai penambahan, artinya dan. Setelah itu ada wama hum bimu'minina. Dia sebagai tanda baca karena tidak ada hubungannya antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelah wa. Karena di sini artinya wama hum bimu'minina, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman, atau dan mereka tidak beriman. Dia hanya berpura-pura seolah-olah beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kenyataannya dia tidak beriman. Maka tidak ada hubungannya dan justru berlawanan dengan apa yang sudah diucapkan sebelumnya. Maka dia hanya sebagai tanda baca atau koma. Kemudian ayat yang ke-9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maka dia sebagai waw ataf, maktufnya kemana? Yukhadi'una. Jadi di sini kalau dilihat secara arti insya Allah lebih mudah ya. Karena di sini kalau dilihat secara arti itu ada hubungannya atau tidak itu semakin jelas. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, berarti kan ada dua. Yang akan ditipu sama orang-orang kafir itu adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Maka dia sebagai atof, maktufnya kepada yukhadi'unallaha. Kemudian setelah itu ada waqaf lagi, waqaf jaiz. Maka sudah dipastikan bahwa wa setelah waqaf adalah wa sebagai tanda baca dan berfungsi sebagai koma. Setelah itu ada lagi wama yash'urun. Nah, di sini dia sebagai atof, maktufnya ke wama yukhadi'una. Nah, di sini kita lihat artinya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Nah, ada hubungannya karena sama-sama dilakukan oleh orang-orang kafir itu seolah-olah mereka menipu Allah, tetapi sebetulnya adalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari perbuatannya itu. Maka di sini ditentukan wawnya sebagai waw ataf. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.